Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran lillah, salatu wassalaman ala rasulillah sayyidina Muhammad bin Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu amma ba'du. Yang sama-sama kita hormati para kepala kantor, para kasubag, para kasih, serta seluruh hadirin hadirat yang berbahagia. Hadani Allah wa iyyakum. Hari ini kita akan membaca hadis yang keempat dari Al-Arba'in Nawawi. Anah Abi Abdurrahman Abdillah bin Mas'ud qol, dari Abu Abdurrahman Abdullah bin Mas'ud, beliau berkata, haddatsana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, telah bercerita kepada kami Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wa huwa, Rasul itu as-sadiqu wal masduq, as-sadiqu al masduqu, yang benar dan yang dibenarkan. Inna ahadakum yujma'u khalquhu fi batni ummihi arba'ina yauman nutfatan. Sesungguhnya salah seorang atau dari kalian, salah seorang kalian dikumpulkan penciptaannya dalam perut ibunya 40 hari pertama dalam bentuk nutfah atau sperma. Summa yakunu alaqatan misla zalik, kemudian menjadi segumpal darah yang seperti itu. Segumpal darah ya misla zalik. Summa yakunu mudghatan, kemudian menjadi segumpal daging misla dalik, seperti itu pula. Summa yursalu ilaihi al-malaku fayamfuhu fihi ruha, kemudian diutuslah kepadanya malaikat dan meniupkan ruh atas perintah Allah. Wa yu'maru bi arba'i kalimatin, dan malaikat pun diperintah dengan 4 tugas penetapan SK. Bikatbi rizkihi wa ajalihi wa amalihi wa syakyun aw sa'idun. SK itu berbunyi tentang rizkinya, ajalnya, amalnya, bahagia atau menderita hidupnya. Wa wallahi allazi la ilaha illa ghairuh, demi Allah yang tidak ada Tuhan selain Allah, inna ahadukum, sesungguhnya di antara kalian, salah seorang kalian, la ya'malu bi amali ahli jannah hatta ma yakuna bainahu wa bainaha illa ziraun. Ada seseorang yang beramal di antara kalian itu, yang beramal ahli jannah, amal-amal kebaikan, sampai saking hebatnya beramal baik, antaranya dia dengan surga tinggal sejengkal, tinggal 1 hasta. Fayasbiqu alaihil kitab, kemudian menyalip ketetapan Allah, takdir Allah. Fayamalu bi amali ahlin nar, dan beramal ahli neraka, nauzubillah, fayadkhuluha, maka dia pun akhirnya bukan menjadi penghuni surga tetapi menjadi penghuni neraka. Wa inna ahadakum la ya'malu bi amali ahlin nar, dan sesungguhnya salah seorang di antara kalian ada yang beramal dengan amal neraka, dosa dan kejelekan, hatta ma yakuna bainahu wa bainaha, sehingga antara dia pelaku pembuat kejahatan itu dengan neraka illa ziraun, hanya tinggal 1 hasta saja. Fayasbiqu alaihil kitab, kemudian mendahulinya ketetapan Allah atas dirinya. Fayamalu bi amali ahli jannah, kemudian dia beramal ahli surga, amal kebaikan. Fayadkhuluha, dan akhirnya dia pun walaupun seumur hidupnya barangkali beramal neraka tetapi akhirnya masuk surga. Hadirin yang berbahagia, yang pertama, beberapa literatur menyebutkan, para syarih, nanti tanggapan yang lain juga kita tunggu, supaya saya hanya membaca hadisnya saja, bahwa penciptaan manusia itu dalam 40 kali 3 fase ya. Pertama nutfah, kemudian alaqah, kemudian mudghah, baru kemudian ditiupkan ruh. Jadi 40 kali 3 berarti 4 bulan. Ini untuk istimbat hukumnya adalah ketika
seorang istri hamil, bukan hamil ya, seorang laki-laki dan perempuan menikah kemudian melahirkan anak, maka jika di bawah usia ini dianggap belum cukup menjadi wali. Berapa bulan yang berhak menjadi wali? 6 bulan dari data pernikahan sampai melahirkan. Itu kan nanti kajiannya di bagian penghulu. Kemudian yang kedua, bahwa kalau belum sampai ditiupkan ruh kemudian lahir duluan apa? Prematur sebelum usia 40 kali 3, sebelum usia 4 bulan, maka belum dihukumi manusia yang wajib dilaksanakan prosesi pemeliharaan jenazah. Jadi kalau sebelum 4 bulan maka tidak wajib dimandikan, dikafani, dikuburkan, ada urusan wajib. Artinya kalau sudah lebih 4 bulan maka ada kewajiban untuk pemeliharaan jenazah. Kemudian yang kedua yang bisa kita ambil hikmahnya adalah tentang penetapan Allah atas qada qadar. Jadi kita sudah di SK-nya sudah disantumkan di sana. SK rizki, ajal, amal, bahagia, silakanya sudah ada SK-nya ketika usia 4 bulan itu. Jadi terus apa yang harus kita lakukan? Apa karena kita seperti itu menjadikan kita diam? Tidak. Kalau ahli sunnah wal jamaah ya kita wajib berikhtiar. Tetap pada akhirnya kembali kepada qada dan qadar Allah Subhanahu wa taala. Tapi kalau di hadis lain tidak ada qada, tidak bisa qada dirubah kecuali dengan doa. Maka ada hak kita untuk bisa merubah SK ini dengan doa munajat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang terakhir barangkali ini salah satu ayat moderasi beragama. Ada orang yang seluruh waktunya dihabiskan beramal surga, tetapi di akhir ketetapannya masuk neraka dan hailahnya atau lahiriahnya dia beramal neraka. Ada juga yang seluruh hidupnya beramal neraka. Kemudian di akhir kehidupan dia beramal surga dan masuklah dia ke surga. Kita tidak menjadi berprasangka buruk jelek kepada orang yang di luar kita, karena siapa tahu dia malah yang menjadi ahli surga. Dan kita pun terus berharap, berdoa apa yang kita lakukan menjadi benar-benar sampai di surganya Allah Subhanahu wa taala. Barangkali yang terakhir, kebetulan sekarang ada musibah di Cianjur. Kadang orang dengan serta-merta menganggap setiap musibah adalah bentuk siksaan kepada orang di sana, sehingga kadang diidentikan pantas saja di Cianjur ada anu ini. Menurut saya tidak layak seperti itu. Kita tidak berhak itu, kecuali yang sudah dicap oleh Allah, kaum Samud, kaum Ad, kaum Nabi Lut dan sebagainya. Kalau tentang kejadian seperti ini, saya kira sangat tidak layak, karena tidak semua itu menjadi mutlak ancaman, siksaan, azab dari Allah Subhanahu wa taala. La tusibannal ladzina zalamu minkum khassah. Bahwa musibah tidak hanya mutlak terjadi kepada orang-orang zalim saja. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.